Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuniza dengan NIM 2210-17009 Prodi Teknik Lingkungan. Dan saya Keisa Salsabila Elja dengan NIM 2210-17004 Prodi Teknik Lingkungan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ketauhidan dan kerasulan. Apa itu tauhid? Secara bahasa mengesahkan, sedangkan secara istilah mengesahkan Allah SWT pada khususan yang hanya bagi Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun dalam nama dan sifatnya. Apa itu tauhid rububiyah? Dikenal juga dengan tauhid afdilah, yakni mengesahkan perbuatan yang khusus bagi Allah seperti menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta. Apa itu tauhid uluhiyah? Dikenal juga dengan tauhid afdilah ibad, yakni mengesahkan perbuatan-perbuatan hamba yang khusus bagi Allah. Perbuatan hamba tersebut adalah ibadah. Karena itulah tauhid ini dikenal dengan sebutan tauhid ibadah. Apa itu tauhid asma wa sifat? Yakni menyemani segala nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Demikian pula oleh Rasulnya, tanpa ta'wil merubahnya, tanpa tasbih merupakannya dengan makhluk, dan tanpa ta'til meniadakannya. Pentingnya tauhid. Suatu hari saya bertanya pada salah satu saudara, apa yang harus saya ajarkan pertama kali kepada orang yang baru hijrah? Apakah kewajiban sholat, larangan musik, perintah hijab, atau apa? Beliau menjawab, sudah lupakan. Dengan firman Rabbnya semesta, alam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. 13 tahun pertama risalah, beliau fokuskan dakwah pada mentauhidkan manusia kepada Allah. Setelah itu barulah sisi syariah menjadi fokus dakwah beliau. Dari situ saya menyadari suatu hal, mengapa banyak di antara kita yang berat melaksanakan ketaatan. Mungkin di antara sebabnya selain taufik dari Allah, karena namanya tauhid, kita berbeda dengan para sahabat didikan awal mereka tentang tauhid bertahun-tahun. Maka tidak heran ketika pelarangan khamar, zina, musik, perintah berhijab Allah turunkan. Mereka segera melaksanakan tanpa bertanya alasan dibalik. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapatkan amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri, serta merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW beruzlah untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah saat menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. Maka tidak heran sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung, beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gua Hira yang sempit dan gelap, dan jalan menujunya pun sangat licin dan terjal, yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Pada saat bertafakur, terkadang Nabi Muhammad SAW membawa bekal makanan dari rumah supaya dapat tinggal lebih lama.
Jika bekal yang dibawanya habis, ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya, yaitu Khadijah. Setelah itu, ia kembali lagi ke Gua Hira saat bulan Ramadan. Beliau beruzlah sebulan penuh berada di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang telah disiapkan oleh Khadijah. Selain itu, untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi berada dalam Gua Hira sepanjang bulan Ramadan merenung guna untuk mendapat petunjuk tentang umatnya yang saat itu menyembah berhala. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang dalam gua tersebut. Ternyata malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu yang pertama seperti yang di Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul ketika usianya 40 tahun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim.